Menchi menggunakan sebotol racun untuk membunuh suaminya sendiri. Dia mencari tahu tentang efek dan dosisnya terlebih dahulu. Setelah itu dia membeli sebotol racun sebanyak 15 gram di internet. Kemudian menyuntikkan racun ke dalam yogurt. Lalu dia memasukkannya kembali ke dalam lemari es. Saat sang suami tidak tahu bahwa yogurt itu beracun, sangat cepat dia tewas. Orang yang melapor ke polisi adalah dia sendiri. Dia juga dengan jujur mengaku membunuhnya dengan racun. Dia akan dihukum secepat mungkin. Ketika dibawa ke pengadilan, sangat sulit untuk menghukumnya. Alasannya adalah pengacara yang membelanya dengan memberi keterangan bahwa suaminya bunuh diri. Dia juga memberikan catatan medis yang mendiagnosisnya sebagai orang depresi. Kedengarannya mencurigakan, tapi kasusnya juga menemui jalan buntu. Karena detektif Hai tidak memiliki bukti bahwa dia membunuh suaminya. Jadi dia dianggap tidak bersalah. Pada saat itu Hai kehilangan cara. Dia menerima dokumen baru dari rekan kerjanya. 6 tahun yang lalu Menchi pernah berhubungan dengan 2 orang yang berbeda. Jadi kasusnya tidak mungkin bisa dengan cepat disimpulkan. Ini jelas dipertanyakan. Hubungan itu lebih rumit dan kebenarannya tersembunyi jauh di lubuk hati. Perlu menyelidiki lebih lanjut. Hai menganalisis DNA 2 orang pria dan mengidentifikasi mereka sebagai orang yang sama. Lalu dia pergi ke penjara untuk menginterogasi terdakwa. Dia dengan tegas menyangkal bahwa keduanya adalah orang yang sama. Dalam hal ini dia mulai kehilangan kendali. Jika kau tidak bisa bekerja sama, maka tidak ada yang bisa bertanya, apa yang terjadi pada Menchi? Kemudian Hai kembali mempertanyakan. Dia terkejut saat mengetahuinya. Pengacara itu adalah advokat pertama untuk Nathan yang memperkosa Menchi. Advokat narapidana. Dan kedua tahanan itu memiliki hubungan yang cukup membingungkan. Semua ini semakin menarik. Hai juga tidak bisa meminta informasi dari pengacara. Mungkinkah Menchi telah melakukan pembalasan atas perlakuan yang dia terima? Dia berpura-pura menikahinya untuk melakukan pembunuhan. Hatat harus melakukan itu. Hubungan macam apa ini? Hai terus menyelidiki. Akhirnya dia menemukan teman satu selnya. Mereka segera meminta informasi. Ketika dia berada di penjara, tidak ada yang mengunjunginya. Tapi dia selalu menyimpan foto seorang wanita. Saat Hai menunjukkan foto kepadanya, dia mengatakan bukan. Dia sering pergi ke tempat pijat. Kalian cari saja petunjuk di sana. Hai segera pergi ke panti pijat untuk menanyakan keberadaan Nathan. Dia benar-benar bekerja di sini. Setelah mencarinya kemana-mana, dia menemukan bahwa ada seorang wanita yang berhenti bekerja. Jadi siapa wanita itu? Orang itu adalah Menchi. Mereka berdua membuat pola. Hai kembali lagi ke penjara membawa semua bukti untuk menginterogasi Menchi. Dia adalah rekan kerjanya. Setelah diperkosa, dia masuk penjara dan memiliki banyak bisnis. 4 tahun kemudian dia menghasilkan banyak uang. Jadi dia sering ke panti pijat untuk bersantai. Sampai saat dia membuka matanya, dia menemukan seseorang yang memijat adalah orang yang sama di masa lalu. Dia takut dan hanya terdiam. Nathan membuka mulutnya terlebih dahulu. Saya menyuruh mereka untuk mengganti. Tapi itu tidak dibutuhkan. Saat dia menyentuh kakinya, dia mengingat kenangan menyakitkan dari kehidupan sebelumnya. Tapi dia masih disuruh untuk melanjutkan. Hari ini berbeda. Dia adalah orang yang memiliki banyak uang. Statusnya juga lebih tinggi. Dia menjadi lebih unggul. Kembali ke masa sekarang, Menchi tidak mau terus menceritakan kisahnya. Dia harus menyelidiki dari hal lainnya. Dia menemui mantan rekannya untuk mencari informasi. Dia berkata 6 tahun lalu mereka menerima karma dari keduanya. Terutama atasan mereka. Setelah itu mereka semua mabuk. Nathan memberitahu dia untuk membantunya sampai ke hotel. Tak disangka Nathan melakukan hal-hal buruk. Dia melihatnya akan melakukan pelecehan kepada seorang wanita. Tapi dia tidak menghentikannya. Dia malah keluar. Tunggu setengah jam sebelum melapor. Kenapa kau menunggu? Karena dia selalu diam-diam mencintai Menchi. Tetapi dia selalu dipandang rendah olehnya. Dia tidak bisa menerimaku. Dialah yang menoleransi perilaku itu. Setelah dia masuk penjara, dia selalu di sampingnya untuk berbisnis dengannya. Bisnis mereka sangat makmur. Uang juga bisa didapatkan lebih banyak. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, Menchi tidak pernah menerima cintanya. Suatu hari ketika dia akan melaporkannya ke polisi, tanpa diduga dia langsung menamparnya. Dia telah melihat melalui pikirannya. Di matanya, Nathan yang melecehkannya.
Tapi di pengadilan lagi-lagi dengan jujur mengaku bersalah. Setelah dibebaskan dari penjara, dia akan diadili sebelum penyerangan. Dia sudah diam-diam jatuh cinta pada Nathan. Setelah hari itu, mereka juga jatuh cinta. Saat mereka berdua sedang bersama, rasanya sangat aneh. Pada dasarnya dia telah diterima. Tapi kenapa Menchi membunuh Nathan? Mengapa dia dilahirkan dengan cinta seperti ini? Tuhai ingin mengetahui mengapa Nathan berubah menjadi seperti ini. Dia meminta seseorang untuk pergi ke kantor polisi untuk menemukan Liu Mo Duong. Benar saja, dia melihat seorang menggunakan nama ini. Saat Tuhai memanggil, orang ini telah memotong rambutnya sehingga mirip dengan korban. Dia melihat Menchi. Dia mengenalnya karena beberapa tahun yang lalu dia membeli kartu identitasnya pada titik ini. Menchi harus mengatakan yang sebenarnya. Saat dia dan korban berada di mobil, Menchi menonton siaran langsung seorang pengemis yang sangat mirip dengannya. Dia ingin menghapus masa lalunya karena tidak ingin ada orang yang membencinya. Dia pergi untuk membeli sertifikatnya. Saat ini mereka berdua pergi ke kota lain untuk menikah dan memulai semuanya dari awal. Kasus terpecahkan sebagian. Sekarang hanya perlu mengetahui motif kejahatannya. Tuhai memanggil rekannya untuk menceritakan semuanya. Karena pembunuhan ini terkait dengan dirinya. Dia menjelaskan dari sudut pandangnya. 2 tahun lalu, hubungan mereka baik-baik saja. Tiba-tiba kehilangan Menchi dan terus mencarinya selama 4 tahun. Beruntung nomor mobilnya terkait dengannya. Dia memiliki laporan pelanggaran yang akan dikirimkan kepadanya. Melalui berita ini, dia berhasil menangkapnya. Setelah beberapa hari melihat pelanggaran, dia tiba-tiba untuk melihat Nathan. Dia segera mengikuti Nathan. Melihat wanita yang sangat dicintainya telah bersama orang lain. Dia juga menolak berada di samping orang yang telah merawatnya selama beberapa tahun. Hal ini menyebabkan kebencian pada dirinya. Tetapi cara balas dendamnya bukan dengan membunuhnya, tapi dengan membuat Menchi terguncang. Dia perlahan berjalan ke toko bunga Menchi, lalu mengobrol dengannya. Ketika dia melihat cincin pernikahan di jarinya, dia segera memberitahu rahasia yang dia tahu. Sebelumnya dia juga sangat mengenal suaminya. Pernyataan ini tampaknya sederhana, tetapi untuk kekasih seperti Menchi, itu adalah hal yang menyakitkan. Efeknya seperti kupu-kupu yang secara bertahap menyebar. Menchi tidak terlalu memperhatikan saat itu. Tetapi dia secara bertahap mulai memperhatikan tindakannya ini tidak seperti biasanya. Misalnya, ketika dia mendengar suaminya sedang mengobrol, lalu dia mulai menguping. Dia mulai mengintip ponsel suaminya. Lalu mencari riwayat panggilan. Tapi riwayat panggilannya kosong. Keraguan dalam dirinya semakin bertambah. Suatu hari suaminya pergi keluar untuk berbisnis. Dia merasa ada yang tidak normal. Suaminya pergi. Dia menggunakan GPS di mobil untuk mengikuti. Dan malam itu dia melihat suaminya memeluk wanita lain. Dalam perjalanan pulang, dia juga keguguran. Rasa sakitnya membuat semuanya berubah menjadi kebencian. Semua kasih sayang dan cintanya berubah menjadi amarah. Dia mengambil semua kesalahan suaminya. Setelah itu dia membeli racun. Sampai di sini kebenaran kasus telah diklarifikasi. Dia dapat dijatuhi hukuman. Menchi meracuni dan membunuh suaminya. Tapi meskipun begitu sang pengacara tetap menolaknya. Ini membuktikan dia masih menyembunyikan rahasia. Dia berusaha untuk mengurangi hukumannya. Pengacara mengajarkan Menchi untuk berbohong. Dia menyuruh Menchi untuk mengatakan bahwa memaksa suaminya telah melakukan penyiksaan. Karena untuk melindungi, pengacara bahkan membantunya menceritakan lebih detail tentang waktu dan cuaca. Dia secara khusus menekankan bahwa dia baru saja keguguran. Namun semuanya diungkap oleh Tuhai. Dia melihat selama periode itulah Menchi bersaksi seperti yang Anda katakan. Pengadilan mengungkap kebohongan Menchi dan pengacara. Tidak hanya itu, Tuhai juga menangkap adegan saat suaminya secara diam-diam berkencan. Menchi tidak pernah mengenal wanita itu. Dan dalam video pengawasannya terlihat jelas. Wanita yang memeluk suaminya adalah pengacara. Bagaimana Tuhai tahu? Ternyata sehari sebelum bertanya tentang pengacara di kantornya, dia melihat foto seorang wanita. Dia heran kenapa ada foto wanita selain Menchi. Dia pergi mencari narapidana itu untuk bertanya. Dia mengakui bahwa di penjara dia melihat foto ini. Wanita yang sangat dia cintai adalah pengacara. Bagaimana dia bisa menebak ini? Hatinya yang sudah mati dibangunkan oleh ini. Pengacara terdiam beberapa saat lalu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata mereka bersahabat dari kecil.
Tapi cinta mereka hanya berhenti di sini. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. Hanya saja dia selalu diam-diam jatuh cinta padanya. Sampai hari itu ketika dia meneleponnya dan mengatakan bahwa dia sudah menikah. Istrinya juga sedang hamil. Ternyata dia mencarinya hanya untuk berbagi kegembiraan. Akhirnya keduanya berpelukan dan berharap saling memberkati. Pertemuan ini adalah kesalahpahaman. Dia benar-benar tidak pernah meminta suaminya untuk berpaling. Tetapi hanya karena kesalahpahaman, dia membunuh orang yang paling aku cintai. Dia telah membuat kesalahan besar. Karena pembunuhan yang disengaja, Menchi dijatuhi hukuman mati. Di balik cerita itu sepertinya ada misteri yang tidak terjawab. Saat suaminya dibunuh oleh Menchi, lalu kenapa kau masih membelanya? Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia mengetahui bahwa istrinya hamil. Dia pergi menemui pengacara untuk memberikan kabar gembira. Tapi dia seperti memberi nasihat tentang sesuatu. Sebenarnya masih banyak hal yang tidak diketahui. Esensi kebenaran terkumpul hal secara kebetulan. Kemudian hubungkan semua individu sebelumnya untuk membuat kesimpulan. Seseorang yang menegakkan keadilan butuh kerja keras untuk menemukan kebenaran. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.